wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kita. Bersama saya Rizky dan ini anak kedua saya, Albi. Hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya memperbanyak ASI. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, supaya aku lebih giat dan semangat bikin videonya. Pada dasarnya ASI itu bisa banyak berdasarkan eh, seberapa sering kita mengeluarkan ASI tersebut. Jadi tuh dia punya sistem tuh supply by demand, dimana seberapa sering kita keluarin dia tuh semakin banyak yang akan dikeluarin juga sama payudara kita. Lalu apa aja sih yang perlu disiapin saat trimester akhir supaya ASINya tuh banyak? Yang pertama, aku dulu itu ngelakuin pada kehamilan 38 minggu, aku pijet pijet oksitoksin. Jadi aku panggil Jadi aku panggil baby care. Yang baby care-nya itu tuh ada pijat oksitoksinnya juga. Aku datangin ke rumah, jadi aku pijat oksitoksin ke dia. Lalu tiap pagi, sebenarnya sih ada yang sore juga sih, cuma aku tiap pagi aja itu aku pijat payudara aku. Aha, pijat payudara aku, dan aku bersihin putingnya. Aku pijat payudara sebelum mandi. Lalu setelah itu aku itu aja sih kalau yang sebelum lahiran. Kalau yang setelah lahiran itu hari pertama, hari kedua itu memang aku belum keluar. Tapi aku itu punya prinsip apa ya? Nggak mau formula dulu untuk yang anak kedua ini. Karena takutnya kayak anak pertama kan aku sempat skip formula kan karena belum keluar asinya. Yang anak kedua ini aku usahain buat nggak formula dulu, jadi aku usaha dulu aku nenenin terus. Setelah aku nenenin aku pompa setiap 2 jam sekali, sampai aku alarm di HP aku itu tiap 2 jam itu aku harus pumping. Iya deh, aku harus pumping. Dan pada hari ketiganya ternyata anak ini tuh nangis kejer banget, dan orang tua aku panik, dan akhirnya mau nggak mau dikasih formula, cuma sekali aja itu sih, soalnya besoknya ASI aku udah keluar, alhamdulillah. Nah, tipsnya kalau setelah itu kalian harus rajin-rajin pumping, nggak cuma nenenin aja, tapi perlu pumping, itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk mengosongkan payudara kita. Kadang kan kalau nenen kan masih ada sisa-sisa payudara, sisa-sisa ASI maksudnya. Tapi kalau di pumping, meskipun itu ada sisa sedikit, pumping aja nggak apa-apa, simpan. Nanti lama-lama sisa pumpingannya tuh tambah banyak. Jadi ya contohnya ya, hari ketiga itu aku keluar cuma 30 mili, tapi tiap 2 jam tuh aku terus pumping, meskipun malam aku tetap pumping. Tiap 2 jam tuh aku bangun meskipun malam. Dan alhamdulillahnya hari keempat, hari kelima itu volumenya bertambah terus di masing-masing payudara. Ini deh. Dan belum sebulan freezer itu udah penuh. Karena freezer aku penuh, jadi mau nggak mau, bukan nggak mau sih, ya alhamdulillah, karena anak yang pertama aku itu belum 2 tahun, jadi aku kasih asiku. Karena kasihan kan sempet ke skip karena aku hamil lagi, ini pas dia umur 7 bulan. Terus oh ya, hari pertama kedua sebelum aku keluar ASI itu aku minum ASI fit. Jadi aku minum ASI fit kayak gini,
ASI Fit. Aku minum karena belum keluar, jadi aku minum 3 kali sehari 2 tablet. Cuma setelah ASI aku keluar, aku nggak minum ini. Aku cuma minum vitamin aja sama makan yang sehat aja. Tapi tetap keluar meskipun aku nggak pakai ASI booster, karena menurut aku ASI booster aku tuh pumpingnya itu semakin sering kita pumping semakin banyak ASI yang kita dapat. Sekarang anakku ini udah umur 6 bulan, alhamdulillahnya masih ada ASInya ya, meskipun nggak yang sampai berfreezer itu, aku cuma berdoanya tuh, ya Allah semoga cukup ASIku untuk anakku dua-duanya ini, meskipun nggak sampai membludak. Takutnya kalau membludak juga kan bingung kan, buat apa kalau membludak terlalu banyak kan, jadi apa ya, takutnya mubazir. Tapi alhamdulillah ASI aku cukup dicukupkan untuk dua anak ini. Lalu yang perlu kalian perhatiin juga supaya ASI kalian keluar itu, kalian harus manage pikiran kalian. Kalian tuh nggak boleh stres, dan berpikiran bahwa apa yang kalian lakuin, capeknya, ngantuknya, pumping sampai malam-malam itu buat anak kalian. Dibawa happy aja, nggak usah berpikiran kayak capek, pasti capek lah. Tapi kalau sudah ngeliat hasilnya, sudah ngeliat anak minum dari ASI kita sendiri itu kayak bahagianya tuh sampai bahagia banget. Lalu yang perlu diperhatiin lagi, kalian juga nggak perlu dengerin omongan orang ataupun omongan dari intern kalian. Misalnya kayak asimu nggak enak, asimu itu bikin sakit perut anakmu, asimu itu kurang vitamin, asimu tuh ini itu dan bla bla bla. Itu tuh nggak perlu kalian dengar. Yang membutuhkan asimu itu anakmu, bukan mereka. Mereka juga nggak tahu kandungan asimu apa. Mereka kan juga nggak ngecek lab kan kandungan asimu apa. Yang penting kalian tuh makan sehat, minum vitamin, dan insya Allah baik untuk bayimu. Dan omongan-omongan toksik itu kayaknya tuh harus dibuang jauh-jauh. Karena setelah lahiran tuh kayak kita tuh udah capek fisik, capek pikiran, belum nanti kayak mikir ASI keluar apa enggak, belum nanti kayak ngejar target ASI sebelum kerja. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita terlalu fokus sama omongan orang terhadap diri kita, kayak buang-buang waktu aja. Soalnya aku dulu pernah, anak pertama aku juga kayak gitu, alhasil malah nggak keluar ASIku. Dan mau nggak mau ya sempat formula. Dan aku pikir anak kedua aku ini enggak, ini anakku yang tahu aku, dan mereka tuh nggak tahu apa-apa. Aku yang tahu anakku gimana. Jadi buat ibu muda atau calon ibu atau yang mau menikah, penting banget wawasan tentang ASI, tentang anak, tentang tumbuh kembang anak. Itu penting banget. Kalau menurut aku omongan orang tua tuh memang penting, cuma jangan sampai mereka mengintervensi kita dan anak kita gitu, karena yang tahu pertumbuhan anak kita itu kita. Yang tahu pertumbuhan anak kita tuh kita, yang pokoknya tuh anak kita tuh kita yang tahu, bukan mereka. Kalau ada apa-apanya pasti juga kita yang disalahkan. Jadi jangan sampai mengintervensi. Nasihat, tampung semua nasihat, cuma kita
perlu untuk menyaringnya. Oke, sampai sini dulu ya vlog kita hari ini. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan, banyak kekurangan kata ataupun uh, ucapan aku yang salah. Mungkin ada koreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat kalian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.